الرحيم. Karena ternyata segala sesuatu itu ada di sisi Allah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak ada orang yang menghafal Quran mengandalkan kecerdasannya, beda dengan yang menghafal Al-Quran mengandalkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu di dalam Islam tidak disimpan di dalam pikiran dan kepala kita, tapi ilmu di dalam Islam itu disimpan di dalam hati. Al-fiqhu fiqhul qulub, pemahamannya itu dilakukan dengan hati. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar cerita Abdullah ibnu Mas'ud menghafal Al-Quran 1 juz hanya dengan sekali dengar. 1 juz loh, hafalannya dengan cuma sekali dengar. Surat apa di Al-Quran yang paling panjang turunnya sekaligus? Panjang 1 juz dan turunnya sekaligus. Ada yang tahu? Surat Al-An'am. Surat Al-An'am itu panjangnya sekitar 11 lembar, 1 juz lebih 1 lembar. Dan itu turunnya sekaligus, beda dengan surat Al-Baqarah. Kalau Al-Baqarah panjang 2 juz setengah, tapi turunnya nyicil, berangsur-angsur. Kalau surat Al-An'am 1 juz turunnya sekaligus. Datang Jibril, terus Jibril membacakan surat Al-An'am kepada Rasulullah. Rasulullah dengar aja. Setelah Nabi selesai mendengar, kata Jibril, ya Muhammad, coba kamu ulangi. Diulang oleh Rasulullah dari ayat pertama sampai selesai 1 juz, tidak ada yang salah. Ini kemampuan hafalan Nabi SAW. Udah gitu Nabi ngumpulin para sahabat. Ayo kumpul, halumu ilayya. Ayo kumpul ke sini. Telah turun ayat kepada saya yang lebih saya cintai daripada dunia dan seisinya, yaitu surat Al-An'am yang dibuka dengan kalimat pujian Alhamdulillah. Terus Nabi bacain nih surat Al-An'am 1 juz. Bayangin teman-teman, para sahabat selama mendengar Nabi membaca Al-Quran 1 juz, gak ada para sahabat yang bergerak sama sekali. Gak ada yang bergerak. Sampai para ulama bilang seandainya merpati bikin sarang di atas kepala mereka, jadi itu sarang. Saking khusyuknya. Para sahabat itu mendengar Nabi baca surat Al-An'am 1 juz dan khusyuk. Gak ada yang bergerak sama sekali. Diam aja dengerin. Lalu ketika Nabi selesai membaca Al-An'am 1 juz, seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud berdiri mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah hafal surat itu. Coba, 1 kali dengar langsung hafal. Cuman tawaduknya Rasul, hebatnya Rasulullah itu, Rasulullah gak bilang, emang kamu doang, saya juga bisa kayak gitu. Rasulullah ngomong kayak gitu. Padahal Rasulullah juga dari Jibril hafalnya sekaligus. Rasulullah malah bilang, oh gitu, coba Abdullah kamu baca. Lalu Abdullah pun mengulang surat Al-An'am dari ayat pertama sampai selesai 1 juz. Tidak ada 1 huruf pun yang keliru. Apa yang membuat Abdullah mudah dalam menghafal Quran? Ternyata bukan karena Abdullah lebih pintar dari yang lain. Standar, semua orang juga punya kelebihan. Allah kasih akal dan memori. Tapi Abdullah ini orang yang selalu mengandalkan Allah, yakin kepada Allah, makanya Allah mudahkan dia dalam mencari ilmu. Saya teringat kata Abdullah bin Mas'ud ketika dia awal-awal belajar Quran. Kata dia, ta'allamnal iman qablal Quran. Kami itu belajar iman dulu sebelum belajar membaca Al-Quran. Sehingga kalau kami membaca Al-Quran, iman kami bertambah. Nanti akan muncul suatu kaum yang belajar Quran sebelum belajar iman. Walaupun mereka membaca sampai 30 juz Al-Quran, imannya tidak bertambah. Belajar iman sebelum belajar Quran. Apa arti belajar iman? Belajar yakin sama Allah. Nih saya nih lagi menghafal Quran. Dan Al-Quran ini adalah firman Allah, kata-kata Allah. Kalau saya pengen mudah menghafal Al-Quran, saya harus minta sama yang memiliki kata-kata ini. Pemiliknya adalah Allah SWT. Berdoa, ya Allah mudahkan saya menghafal Quran. Ya Allah mudahkan saya bertilawah Al-Quran. Allah mudahkan. Jadi bukan hanya mengandalkan kemampuan otak kita, bukan hanya mengandalkan kemampuan memori kita,
tapi andalkanlah Allah dalam segala urusan kita. Mulai dari belajar ilmu, mengamalkan ilmu, beribadah, bekerja, apapun, andalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bikin Allah kecewa sama kita. Jangan buat Allah ilfil sama kita. Kalau Allah udah berpaling dari kita, kalau Allah udah unfollow kita nih, itu udah bahaya. Jangan sampai Allah unfollow. Apa unfollow-nya kalau dalam bahasa Al-Quran? Baro'atun minallah. Allah udah gak mau terlibat lagi dalam urusan kita. Jadi orang kalau misalnya mengandalkan Allah, dia akan melihat banyak keajaiban teman-teman dalam hidupnya. Pasti teman-teman sebagiannya mungkin pernah dengar cerita ketika awal-awal dulu saya berangkat Mesir. Itu ngandelin Allah banget tuh. Pulang dari Mesir juga kayak gitu. Dan Allah itu emang suka ngasih kejutan. Yang namanya kejutan, kita nggak boleh tahu duluan. Kalau tahu duluan namanya bukan kejutan. Ini nggak jelas nanti kayak gimana jadinya. Masa saya harus memilih pilihan-pilihan yang belum pasti? Udah, kalau itu Allah ridho, berarti pasti. Kalau pilihan kita itu Allah senang, berarti pasti. Pasti apa? Pasti ditolong. Pasti dikasih keajaiban. Pasti dikasih kebaikan, itu pasti. Asalkan pilihan kita itu pilihan yang diridhoi Allah. Makanya kalau memilih sesuatu itu, minta ke ustadz atau ke kiai, tanya dulu mana yang Allah suka di antara dua pilihan. Namanya istifta. Setelah istifta, kalau masih galau juga, misalnya ada 5 pilihan. 5 pilihan ini tanya ke kiai, Pak Yai, ini ada 5 pilihan dalam hidup saya. Kira-kira yang Allah ridhoi yang mana nih? Kata Pak Yai, 3 ini nggak baik, tinggal 2 berarti yang Allah ridhoi. Masih galau kan? Baru istikharah. Jadi istifta, baru istikharah. Istifta itu apa? Minta pendapat ulama dulu, mana yang Allah ridhoi. Kalau yang Allah ridhoi itu masih ada 2, dua-duanya baik, baru istikharah, minta Allah yang memilihkan mana yang terbaik di antara yang baik. Libatkan Allah. Doa itu harus jadi kebiasaan kita. Ada apapun, doa. Mau garam, minta sama Allah. Garam aja minta kepada Allah. Sebutir beras, minta kepada Allah. Apapun minta kepada Allah. Karena Allah itu emang suka kalau kita meminta kepadanya. Kalau ada orang yang bilang malu banyak minta ke Allah, mending kita beramal aja, nggak usah minta. Sesungguhnya para nabi itu suka meminta kepada Allah. Dan salah satu di antara nabi yang suka meminta kepada Allah itu namanya Ibrahim. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Ibrahim itu awwahun. Awwah itu kata ulama tafsir, da'a. Da'a itu artinya suka meminta, suka berdoa. Masalah sepele, berdoa. Sehingga kalau kita sudah melibatkan Allah dalam hidup kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya banyak cara untuk menyelesaikan masalah kita. Kayak doa Ibrahim pas beliau dimasukkan ke dalam api, itu kan masih ABG gitu kan, Ibrahim pas masuk ke dalam api, kurang lebih usia 17 tahun, masuk ke dalam api. Apa kata Ibrahim? Rabbi, Engkau adalah Tuhan satu-satunya di langit, dan aku adalah hamba satu-satunya di bumi yang menyembahmu. Rabbi, tolonglah aku. Aku tidak berharap kepada yang lain selain Engkau, kata Ibrahim. Gimana kata Ibrahim? Rabbi, Engkau satu-satunya Tuhan di langit, dan aku satu-satunya hamba yang menyembahmu di bumi. Tolonglah aku tidak meminta kepada selain Engkau. Terus datang malaikat nih. Datang malaikat Jibril, terus Jibril bilang, ya Ibrahim, mintalah apa yang kamu butuhkan, saya akan bantu. Jibril menawarkan bantuannya. Apa kata Ibrahim? Amma ilaika fala. Kalau kepada kamu, tidak. Saya tidak butuh bantuan siapapun selain bantuan pencipta alam semesta. Jadi kalau kita udah ngelibatin Allah utuh,
walaupun dalam hidup kita, teman-teman, boleh kita minta bantu ke manusia, tapi hati kita nggak boleh bergantung kepada manusia. Tangan kita boleh berjabat tangan dengan orang lain, bikin akad gitu. Saya terima nikahnya, akad jual beli gitu ya. Boleh kita berakad dengan manusia secara zahir, tangan kita doang nih yang boleh berakad dengan manusia, tapi hati kita nggak boleh berakad dengan manusia. Hati kita berakad dengan Allah. Hati kita yakinnya kepada Allah. Itu yang dikatakan oleh Ibrahim. Ketika Ibrahim di dalam api mau dibakar nih, Ibrahim mengatakan, Rabbi, Engkaulah Tuhan satu-satunya di langit, dan aku hamba satu-satunya di bumi yang menyembahmu pada hari ini. Tolonglah aku. Kemudian Allah berfirman, Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau sejuk dan menyelamatkan bagi Ibrahim alaihissalam. Ini kalau kita melibatkan Allah. Kalau ada yang bilang itu kan para nabi, ternyata cerita-cerita kayak gini bukan hanya terjadi kepada para nabi, terjadi kepada banyak orang soleh yang bahkan tidak disebut namanya. Terjadi kepada nabi, kepada ayah nabi, kepada ibu nabi, kepada anak nabi, kepada keturunan nabi, atau bahkan kepada pengikut nabi. Semua hamba Allah itu punya peluang yang sama untuk ditolong oleh Allah. Bukan hanya para nabi doang yang dapat pertolongan Allah. Semua ditolong oleh Allah. Atas nama hambanya pasti Allah menolong. Coba teman-teman perhatikan salah satu kisah di dalam Al-Quran. Kayak gimana Allah itu kalau nolong hambanya itu caranya agak-agak unik dan penuh dengan kejutan. Coba kita perhatiin di dalam surat Al-Qasas, surat 28. Pada punya aplikasi Quran, coba buka surat Al-Qasas, surat 28 ayat 7. Surat Al-Qasas, surat 28 ayat 7. Saya akan tilawah dulu ayat 7 sampai ayat 13. Surat Al-Qasas ayat 7 sampai ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alayhi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khatiin wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'aynin li wa lak la taqtuluhu 'asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan wa hum la yash'urun wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula arbatna ala qalbiha ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون
وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Sadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ceritanya itu kita tahu kalau Fir'aun bikin peraturan, orang-orang Bani Israel itu nggak boleh ngelahirin anak laki-laki. Kalau ada bayi laki-laki yang lahir dari suku Bani Israel atau suku budak waktu itu akan langsung dibunuh oleh Fir'aun. Sebab Fir'aun bermimpi nanti akan muncul laki-laki Bani Israel yang akan menggulingkan kekuasaan Fir'aun. Diberlakukanlah peraturan ini. Setiap ada kelahiran diperiksa sama tentara Fir'aun, diculik, diambil paksa, kemudian dibenamkan di dalam pasir. Kemudian dilemparkan ke dalam sungai Nil. Kemudian diberikan kepada serigala. Kemudian disembelih hidup-hidup. Kemudian diberikan sebagai makanan singa di dalam kandang singa milik Fir'aun. Semua bayi Bani Israel itu dibunuh. Sampai akhirnya setelah sekian tahun laki-laki Bani Israel itu banyak yang sudah wafat karena udah tua, yang bayinya juga dibunuh, terjadilah kelangkaan. Susah mencari laki-laki Bani Israel. Sedangkan orang Mesir butuh laki-laki Bani Israel sebagai budak untuk bekerja, buat piramid, menggembala ternak-ternak mereka, jadi tentara-tentara dari para golongan budak. Setelah generasi laki-lakinya habis, akhirnya Bani Israel hanya bisa mengandalkan perempuan. Dan pastinya tidak bisa maksimal seperti laki-laki karena tenaga laki-laki lebih kuat dari perempuan. Walaisa dzakaru kal unsa. Barulah Firaun mengevaluasi kembali peraturannya, terus dia ganti. Yang tadinya setiap kelahiran bayi laki-laki dibunuh, sekarang diganti. Setahun boleh melahirkan bayi laki-laki, setahun lagi gak boleh. Tahun ganjil kalau lahir laki-laki, bayi laki-laki itu selamat. Tahun genap dibunuh, selang-seling. Dan qadarullahnya, Harun lahir di tahun ganjil, sehingga dia selamat, kakaknya Musa. Sedangkan Musa lahir di tahun genap. Pas Musa lahir, anak laki-laki, ibunya langsung khawatir, tahun ini gak boleh melahirkan anak laki-laki. Langsung dicari sama tentara Firaun. Akhirnya Allah menyampaikan ilham kepada ibu Musa, mengilhami ibu Musa melalui mimpi agar dia menghanyutkan bayinya di sungai Nil menggunakan satu kayak keranjang gitu. Ibu Musa bingung, benarkah ini perintah Allah? Kenapa mimpi saya aneh sekali beberapa malam terakhir? Akhirnya ibu Musa nanya ke ustadz-ustadznya Bani Israel. Kalau bahasa sekarang mungkin ngejapri ustadznya ya, tapi nggak di-read gitu, nggak DM, nggak di-allow, di-follow, nggak di-follow back. Nih ibu Musa nanya kepada ustadz-ustadznya Bani Israel, ya Syekh, saya bermimpi gini, apakah benar ini perintah Allah? Kata para ulama Bani Israel, benar, ini perintah Allah. Hanyutkanlah bayimu ke sungai Nil, dan Allah berjanji akan menyelamatkannya dan mengembalikannya kepadamu. Itu janji Allah. Kalau kita mau yakin sama Allah, libatkan Allah. Walaupun caranya tuh agak-agak aneh menurut logika kita. Aneh gak sih? Bayi baru lahir, kesayangan ibunya bayi. Karena bayi Musa itu bayi yang sangat menakjubkan. Nih ya, by the way, Nabi itu semuanya keren-keren, gak ada Nabi yang gak keren. Gak usah Nabi, brand ambassador satu produk aja carinya model yang paling keren kan. Apalagi brand ambasadornya lah langit tuh pasti orang yang paling keren tuh. Apalagi Musa,
Musa itu terkenal cowok ganteng, keren, walaupun mungkin beda dengan Yusuf. Saking gantengnya Musa, saking kerennya Musa, orang Bani Israel itu kepo. Musa itu kan kalau pakai baju selalu baju panjang, kemudian ketutup semuanya. Padahal kan tubuh laki-laki bagian mungkin sampai perut itu bukan aurat. Perutnya bukan aurat, dadanya bukan aurat, lengannya bukan aurat. Tapi Musa itu menjaga, walaupun bukan aurat, kalau untuk Musa mungkin bisa jadi aurat. Saking kerennya badan Musa. Kalau saya mungkin pas lagi tawaf umrah kan suka pakai pakai ihram, kadang-kadang kelihatan lengannya biasa aja. Tapi kalau kelihatan lengannya Musa, itu cewek-cewek, keren, Musa tubuhnya keren banget gitu. Sehingga Musa tuh kalau pakai baju selalu baju panjang. Sampai Bani Israel saking keponya sama Musa, mereka fitnah Musa dengan bilang, tahu nggak kenapa Musa itu pakai baju panjang terus? Gak pernah kelihatan lengannya, apalagi badannya gak pernah kelihatan. Kenapa? Karena tubuh Musa itu banyak kudis katanya. Banyak penyakit kulit katanya. Posting di mana-mana, viral. Jadi diomongin di antara Bani Israel, Musa penyakit kulit, hashtag posting. Direpost sama Bani Israel. Karena udah viral, semua orang ngomongin fitnah terhadap Musa, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pembelaannya kepada Musa. Itu nanti disebutin di akhir surat Al-Ahzab. Suatu hari Musa lagi mandi di sebuah kayak sumur gitu, sumur tertutup. Musa lagi mandi di situ, bajunya ditaruh di atas batu. Jadi buka baju, taruh di atas batu, hanya pakai celana mandi. Ternyata diam-diam batu itu pindah. Allah yang suruh, batu pindah loh. Oh ya, pindah dia. Batunya pindah. Pas Nabi Musa beres mandi, cari-cari bajunya, mana nih? Ternyata batunya udah pindah. Dideketin sama Musa. Gak bisa diraih karena Nabi Musa gak pakai baju, hanya pakai celana. Akhirnya Nabi Musa pakai galah gitu, ngambil bajunya di atas batu. Ternyata pas mau diambil pakai galah, batunya lari. Ini luar biasa. Dan ini kisah nyata disebutkan di Al-Ahzab. Dan tafsirnya juga demikian. Batunya lari tuh. Pas batunya lari, Musa kan bingung. Akhirnya ngejar batu. Thawbi hajar, bajuku dibawa lari batu, Ngejar aja. Terus kejar-kejaran, batu Musa. Kemana larinya si batu? Larinya ke pasarnya Bani Israel. Jadi anak-anak Bani Israel lagi main skate gitu, batunya lewat. Kirain tadi itu obstacle buat nge-trick sama anak-anak skate. Lagi pada main BMX-nya, lagi bani ban gitu, lagi pengen nge-trick, lewat batu. Ada anak-anak Bani Israel lagi nongkrong gitu, lagi ngopi-ngopi, batu lewat, Musa lewat. Heran, semuanya ngelihat tubuh Musa yang gagah. Sengaja tuh Allah berfirman ke batu supaya larinya di antara orang ramai. Tempat mainnya anak muda, nanti di alun-alunnya Bani Israel, pokoknya keliling aja, keliling kota. Jadi Musa jadi kayak Indorunners gitu, keliling sambil lari dengan tubuhnya yang keren, sehingga Bani Israel semuanya, lo bawa HP nggak? Ambil kamera. Jadi trending topik, Musa ternyata tubuhnya keren banget. Baru berhenti di tengah pasarnya Bani Israel. Pas batu itu berhenti di tengah pasar Bani Israel, Musa datang langsung ngambil baju, pakai, dan Musa marah kepada batu itu, dipukul oleh Musa dengan 3 pukulan, hancurlah batu itu. Musa itu terkenal nabi yang sangat kuat. Bayangin, saking kuatnya Musa, kakaknya aja Harun ditarik di janggutnya, dibanting. Musa. Malaikat turun, kan malaikat kalau ketemu nabi itu rata-rata menjelma sebagai laki-laki ya. Turun tiba-tiba ada laki-laki di sebelah Nabi Musa, ditonjok, buta mata malaikat. Naik ke Allah, ya Allah mata saya, kenapa ditonjok Musa? Sembuh, turun lagi, ya Musa saya malaikat. Oh kirain tadi begal gitu mau. Musa itu terkenal nabi yang sangat kuat. Dan ketika Musa masih bayi, namanya bayi nabi tuh, jangankan bayi nabi, bayi orang biasa aja kan lucu gitu, semua orang sayang kepada dia. Allah kasih rasa kasih sayang kepada seorang bayi, apalagi bayi nabi. Dan nabinya Musa pula yang memang luar biasa fisiknya, sehingga ibunya nggak tega mau menghanyutkan bayinya. Tapi ini perintah Allah,
Dan yakinlah sama Allah, Allah pasti akan ngembaliin bayimu, nggak akan celaka. Ini ujian buat keluarga Musa. Ibu Musa itu ibu yang sangat beruntung, punya 2 anak laki-laki, dua-duanya Nabi, Harun dan Musa. Kalau yang lain, tidak ada ibu yang punya 2 anak laki-laki, dua-duanya Nabi. Yang ada ayah kayak Ibrahim, Ishak dan Ismail. Akhirnya setelah meyakinkan istisyarah, minta pendapat ulama, minta pendapat keluarga, minta pendapat suami, mantap nih hati ibu Musa. Ya udah deh, kalau emang ini cara satu-satunya untuk nyelamatin bayi saya dan ini perintah Allah, saya lakukan karena Allah. Dihanyutkan ke Sungai Nil. Pakai keranjang gitu ditutup. Terus pas udah hanyut, ibu Musa nggak tega. Aduh, bayi saya dibawa kemana ini sama arus air, bisa ke Sudan kan? Nil tuh membelah 2 negara, Mesir dan Sudan. Jadi lintas negara nih, bisa jadi Musa nanti ketemunya di Sudan. Kayak di kampung saya dulu pas terjadi tsunami di Aceh, kan ada orang yang hanyut sampai ditemukannya di pulau seberang, terus ketemu lagi sama keluarganya setelah 10 tahun. Baru ketemu 2014. Jadi 2004 terjadi tsunami, 2014 baru ketemu keluarganya karena dia udah sekolah, kalau nggak salah udah kuliah gitu. Udah kuliah ke daerah Aceh Selatan, ketemu sama keluarganya 10 tahun loh. Tak kuliah, tak SMA gitu pokoknya. Musa bisa aja hanyutnya sampai ke Sudan. Akhirnya ibunya bilang ke mbaknya Musa, "Mbak, kusih itu artinya cari tahu gimana kabar adikmu." Akhirnya mbaknya Musa menyusuri Sungai Nil. Dan perhatikan teman-teman, Allah punya rencana dan rencana Allah itu sebaik-baik rencana. Musa itu kan dihanyutkan ke Sungai Nil menghindari Firaun kan? Tapi malah ini tabut atau keranjangnya Musa hanyutnya masuk ke sebuah selokan yang mengarahkan dia ke istananya Firaun. Jadi masuk ke sebuah selokan air yang air itu nanti ujung-ujungnya ada di istana Firaun. Dihindarkan dari Firaun, malah didatangkan kepada Firaun oleh Allah. Allah punya rencana. Masuk ke selokan itu, hanyut sampai ke pemandian keluarga Firaun. Ditemukan sama dayang-dayangnya Firaun. Pas dibuka, bayi kecil yang luar biasa dikasih kepada istri Firaun. Lalu ketika diberikan kepada istri Firaun langsung jatuh hati kepada bayi Musa. Dan qadarullah, waktu itu istri Firaun belum punya anak, sehingga dia pengen banget punya anak laki-laki. Dipanggil sama istri Firaun ke suaminya, "Fir, aku dapat bayi loh," gitu. Kan manggilnya Fir. Fir, sini loh, aku lagi dapat bayi nih. Bayi yang mana? Pas dilihat sama Firaun itu walaupun dia zalim, jahat, dia itu pintar. Namanya juga keturunan raja, kan Firaun itu julukan raja-raja Mesir. Kalau raja Yaman julukannya Dhu, kayak Dzun Nuwas, Dzulqarnain. Jadi Dhu itu Yaman. Kalau kayak di Mesir itu Firaun. Nah, Firaun ini karena keturunan raja, bukan orang bodoh, dia tahu ini bayi Bani Israel yang dibuang karena takut dibunuh. Akhirnya Firaun mengatakan, "Ini pasti bayi Bani Israel akan saya bunuh." Kata istrinya, "Fir, kan kita nggak punya anak udah berapa tahun. Saya pengen banget punya anak. Kalau kamu mau bunuh dia, jangan sekarang deh. Kasih saya waktu untuk bisa bersenang-senang dulu dengan dia. Qurratu ainin li walak. Mudah-mudahan anak ini bisa menjadi kesenangan buat saya dan buat kamu." Kata Firaun, "Laki la liya, untuk kamu ya, untuk saya enggak. Ya udah, kamu simpan aja sesuka kamu. Kalau udah bosan ntar kasih ya, biar gua bunuh." Gitu. Kata Firaun. Disimpan dipelihara oleh istrinya Firaun. Pas dipelihara, ternyata hari pertama itu haus, nangis. Bayi Musa nangis dan istri Firaun. Ada yang bilang ini Asia, ada yang bilang bukan. Sebutlah misalnya Asia. Asia nggak punya ASI, akhirnya Asia pun membuat sebuah audisi menyusui di Mesir. Bikin spanduk segala macam, iklan di TV, audisi ibu menyusui. Siapa yang bisa menyusui anak istana, anak raja, maka dia akan diberikan kekayaan yang sangat banyak dan akan diangkat sebagai salah satu keluarga angkat raja. Wah, ibu-ibu pada ngantri pengen ikut audisi. Ngantri lama. Ada ratusan orang yang pengen ikut audisi. Satu demi satu datang untuk menyusui Musa. Musa tidak mau. Semuanya pada menyusui, enggak,
Kalau sekarang mungkin gimana? Kalau aku sih yes, nggak tahu mas, anak gitu ya. Nah, ini artinya Musa nolak semuanya. Sampai akhirnya udah semuanya beres, yang mau menyusui nggak ada yang bisa. Di paling belakang itu kakaknya Musa, mbaknya Musa ikut audisi juga, ngantri. Sama pengawal ditanya, mau ngapain kamu sini? Saya mau ngantri. Ini untuk menyusui, ya saya akan menawarkan kepada keluarga istana ada satu orang ibu yang bisa menyusui bayi ini. Ya udah, akhirnya dibawalah ibu Musa, dan ketika didekap oleh ibu Musa, maka Musa langsung menyusui kepada ibu kandungnya. Dan sejak saat itu Asyah mengangkat keluarga Musa sebagai keluarga angkat istana. Tinggal di istana, digaji oleh istana, bahkan bukan hanya ibunya yang tinggal di istana, ayahnya Musa, mbaknya Musa, kakaknya Musa yang Harun, sekeluarga besar itu tinggal di istana semuanya dan digaji pula oleh istana. Itulah sebaik-baik rencana Allah. Coba teman-teman bayangin, kalau ibu Musa terus ngumpetin bayinya, disembunyikan bayinya dari Firaun, mungkin selama-lamanya hidup mereka dalam pengejaran, dalam keadaan tidak nyaman, susah mencari nafkah, tinggal di hutan belantara. Tapi berhubung pakai cara Allah, akhirnya Allah punya rencana yang paling baik, sampai akhirnya keluarga ini bisa tinggal di dalam istana musuh yang justru mereka hindari selama ini. Suatu malam Asyah lagi gendong bayi Musa, lucu gitu, ketawa. Kalau kata orang Jawa mungkin ngeklek ya. Jadi Musa bayi itu ketawa sama Asyah, wah digendong-gendong ketawa. Firaun dari jauh ngeliat aja. Terus Asyah bilang kepada Firaun, Fir, sini dong, ini bayinya lucu banget loh. Coba kamu gendong sekali aja. Kata Firaun, enggak, dia mah bukan bayi saya. Coba aja, siapa tahu kalau kamu udah gendong, kamu jadi senang sama dia. Karena dipaksa-paksa sama Asyah, udah diambil sama Firaun. Pas digendong, Musa yang tadi ketawa-ketawa tiba-tiba langsung cemberut melihat Firaun. Pas lihat Firaun, Musa langsung berubah wajahnya, yang tadi senang sekarang marah. Firaun heran, tanya Asyah, ini kenapa nih bayi ini pas ngeliat saya jadi marah kayak gini? Emang ada masalah apa dia sama saya? Kata Asyah, mungkin belum kenal, coba kamu dekap lebih dekat lagi. Didekap lebih dekat lagi, pas udah dekat, maka Musa pun menarik jenggotnya Firaun sekeras mungkin sampai tercabut banyak dari jenggotnya Firaun dan berdarah. Tarik sama Musa. Wah, Musa bayi itu ngelawan Firaun, jenggotnya ditarik. Gimana kalau udah dewasa? Ini kekuatan Musa. Akhirnya pas jenggotnya Firaun ditarik, Firaun emosi dilempar bayi Musa. Ini benar-benar bayi celaka segala macam, dia ngumpat-ngumpat, dia marah-marah, didekap oleh Asyah. Asyah nangis karena bayi kesayangannya dilempar oleh suaminya. Kemudian Firaun memutuskan, besok saya akan membunuh bayi ini. Pasti ini nih yang saya dapat dalam mimpi. Dan Asyah sudah tidak bisa mengubah keputusan suaminya untuk membunuh bayi tadi. Akhirnya suatu malam, sepanjang malam Asyah memeluk Musa, nangis, sepanjang malam nangis sama ibunya Musa. Tiba-tiba Allah kasih ide, ilham ke dalam pikirannya Asyah, gimana cara menyelamatkan Musa. Pas paginya Asyah bilang kepada Firaun, suamiku, saya tidak akan menghalangi kamu untuk menghukum bayi ini. Tapi sebelum engkau menghukum dia, beri saya satu kesempatan supaya semakin yakin, apakah bayi ini sadar ketika mencabut janggutmu atau tidak sadar. Kalau dia sadar, silahkan kamu hukum. Kalau dia tidak sadar, maafkanlah dia. Karena dia hanya bayi, anak kecil yang tidak ngerti apa-apa. Kata Firaun, gimana cara membedakan dia sadar dan tidak? Kata Asyah, taruhlah bayi ini di tengah, di sebelahnya ditaruh bara api, di sebelahnya lagi ditaruh roti. Kalau bayi ini sudah bisa berpikir, dia akan memilih roti. Tapi kalau bayi ini namanya juga anak kecil nggak ngerti, dia mungkin akan memilih bara api. Kalau dia memilih roti, maka hukumlah dia. Tapi kalau dia memilih bara api, maafkanlah dia. Ditaruh Musa di tengah. Oh, logis juga nih kata Firaun. Ya udah dicoba aja deh. Pasti dia akan milih roti. Masa api panasnya juga udah menjauh kan? Dia pasti akan ngambil roti atau kayak permen gitu. Ditaruh Musa di tengah, di sini bara api, di sini makanan. Ternyata Musa bangun dari duduknya, mengambil bara api, dimakan oleh Musa, dan kemudian Musa kesakitan dan menangis. Sejak saat itulah lidah Musa menjadi luka dan menjadi agak cacat. Baru sembuh nanti ketika ketemu lagi Firaun itu berdakwah.
Di situ ada doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mudahkanlah lisan saya berucap ya Allah supaya dia faham. Gara-gara apa lisan Nabi Musa itu bermasalah? Gara-gara makan bara api. Pas makan bara api langsung dia muntahin lagi, dia nangis-nangis karena kesakitan, dipeluk oleh Asia, diberi obat. Dan ketika itu Asia mengatakan, tuh lihat bayi ini nggak ngerti apa-apa. Masa kalau dia ngerti dia mau makan bara api, maafkanlah dia wahai suamiku. Akhirnya Firaun mengatakan, ya udah berarti dia emang bayi yang nggak ngerti apa-apa, dimaafin. Selamat Musa. Lihat cara Allah menjaga hambanya. Allah itu punya banyak rencana, Allah itu maha kuasa. Jadi kalau kita ngandelin Allah, selalu ada jalan keluar. Sesulit apapun kondisi kita, kalau kita ngandelin Allah, selalu ada jalan keluar. Hanya kadang-kadang kita nggak sabar menunggu datangnya jalan keluar itu. Padahal jalan keluar Allah itu Allah datangkan melalui jalan kesabaran. Jadi kalau kita pengen dapat pertolongan Allah, jalannya itu adalah sabar. Tunggu sampai datangnya pertolongan Allah. Karena menunggu datangnya pertolongan Allah itu ibadah. Kayak orang sakit menunggu sembuh itu ibadah. Orang yang miskin menunggu dapat rezeki sambil berikhtiar itu ibadah. Jomblo menunggu ada yang datang, terutama yang perempuan nih, nunggu ada yang datang ke rumahnya ngetuk pintu dan melamar dia, itu adalah ibadah. Tapi pengennya sih ibadahnya jangan lama-lama ya, cepat ada yang datang gitu. Karena pengen beribadah yang lain, bukan hanya ibadah menunggu, tapi ibadah mencintai. Ibadah suami istri. Artinya libatkan Allah dalam hidup kita, libatkan Allah dalam masalah kita, libatkan Allah dalam segala urusan kita. Tidak ada yang kecewa ketika melibatkan Allah dalam urusannya. Saya teringat kisah seorang ibu di Mesir. Ini kisah nyata dan terjadi sekitar 20 tahun yang lalu lah di Mesir. Jadi ada seorang ibu janda dengan satu anak bayi dan tidak ditinggali apa-apa oleh suaminya. Suaminya meninggal dalam keadaan miskin. Dan ibu ini juga keluarga besarnya orang miskin semuanya. Tidak ada yang mampu. Akhirnya setelah dia menjadi janda, dia kerjanya ganti-ganti. Kadang jadi pembantu di rumah orang, kadang di pasar, segala macam. Pokoknya nggak punya pekerjaan tetap untuk bisa menafkahi bayinya. Baru sekitar sebulan ditinggalkan suaminya, bayinya sakit keras, panas tinggi, panas luar biasa. Terus panas tinggi mau dibawa ke rumah sakit, nggak punya biaya, beli obat aja nggak ada duit, makan aja belum hari itu. Hanya dikasih minum air putih, dikompres, kasih minum air putih, dikompres, sambil menangis. Bayinya terus menangis panjang hari. Sampai malam hari bayinya berhenti menangis karena sudah lelah. Capek seharian nangis, akhirnya ketiduran. Bayinya tidur. Ketika bayinya tidur jam 12 malam, ibu ini dalam keadaan bingung. Beliau kemudian berwudu, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat 2 rakaat, ibu ini berdoa kepada Allah, Robbi, saya ini adalah perempuan yang tidak punya wali, tidak punya suami, tidak ada yang menafkahi saya. Sedangkan saya punya seorang anak dan dia sekarang sakit. Suami saya baru meninggal. Dia curhat sama Allah. Jadi kalau kita doa sama Allah tuh curhat dulu, jangan to the point. Ya Allah minta ini, minta itu. Curhat dulu kayak Nabi Zakaria. Kayak gimana doa Nabi Zakaria? Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Rabbi, tulang saya sudah lemah, rambut saya sudah putih. Curhat dulu masalah kita apa. Dia curhat kepada Allah tentang masalahnya. Dia nggak punya uang untuk beli obat, nggak punya nafkah, bahkan hari ini makan juga belum. Terus dia bilang di akhir doanya, Rabbi, aku pasrahkan hidupku ini kepadamu. Aku serahkan urusan masalahku ini kepadamu. Berilah jalan keluar kepadaku dan anakku, wahai Allah. Dia berdoa kepada Allah, minta diberikan jalan keluar. Akhirnya
Pas habis berdoa, tiba-tiba ada orang yang ketuk pintu rumahnya. Assalamualaikum. Dibukain pintu seorang laki-laki. Assalamualaikum. Mana anakmu yang sakit? Saya seorang dokter. Mana anakmu yang sakit? Akhirnya ibu ini heran. Dokter datang ke rumahnya sendiri padahal dia nggak manggil. Ditunjukin, dokter ini meriksa bayi itu, diperiksa sama dokternya. Setelah diperiksa, dibuatin resep obat. Terus dokternya bilang kepada ibu, nih resep obatnya, silakan dibeli obatnya di apotek segera. Ini kasihan anaknya udah terlalu panas dan harus segera diberikan obat. Terus saya mau pulang, silakan diselesaikan administrasi, minta bayar. Ibu ini bingung pas dokternya minta bayaran. Kata ibu ini, dokter, saya nggak punya uang. Terus dokternya bilang, terus kalau ibu nggak punya uang, ngapain ibu telepon saya? Tengah malam, jam 1 malam nelfon saya. Kata ibu ini, saya tidak telepon dokter. Terus dokternya keluarin kertas alamat. Ini benar nggak nih alamat rumah ini? Tadi yang nelfon soalnya nyebutin alamatnya ini nih. Kata ibu, benar ini alamat rumah saya. Terus mana laki-laki yang tadi nelfon? Kata ibu ini, saya nggak punya suami, nggak ada laki-laki di rumah. Ini telepon aja ibu, nggak ada di rumah. Handphone atau telepon rumah nggak ada. Baru dokter ini curiga. Terus siapa yang tadi menelpon dokter tengah malam jam 1? Sekitar 15 tahun yang lalu lah terjadi di Mesir. Dokter ini duduk, nanya kepada ibu, ibu sebetulnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi tadi jam 1 malam? Ibu ini cerita kondisinya, masalah anaknya, terus dia cerita jam 1 malam tadi dia baru telepon Allah. Dia sholat 2 rakaat, dia berdoa kepada Allah. Entah gimana ceritanya, entah malaikat, entah manusia, pokoknya Allah alam, Allah yang mendatangkan dokter itu ke rumahnya. Mendengar cerita ini, dokternya merinding, terharu, akhirnya datang lagi periksa lebih serius lagi bayinya. Terus keluar cari obat sendiri dokternya ke apotek, datang lagi kasih obat, kemudian ngasih lagi hadiah untuk keluarga ini untuk 1 bulan. Dan sejak saat itu dokter ini suka memberikan nafkah rutin kepada keluarga ini setiap bulan. Dan kadang-kadang dipanggil ke rumah untuk bantu-bantu di rumahnya. Artinya Allah punya banyak cara untuk membantu hambanya. Panggil aja Allah SWT. Ada apa-apa, telepon Allah. Dan telepon Allah itu paling enak tuh, nggak pernah di-reject. Nelfon manusia, di-reject tuh. Nelfon, kan suka ada tulisan saya lagi meeting, lagi nyetir, kan ya? Atau lagi galau gitu kan, bisa juga custom, bisa tulis sendiri lagi galau. Itu kalau nelfon manusia. Kalau nelfon Allah, nggak pernah Allah nggak reject telepon hambanya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya pasti akan ngangkat telepon orang yang nelfon saya. Kalau kita analogikan dengan telepon, pasti Allah angkat. Sesibuk apapun Allah, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari itu emang Allah sibuk, tapi Allah nggak pernah disibukkan. Sibuk ya, tapi disibukkan nggak. Allah punya banyak urusan ya, tetapi tidak pernah kewalahan. Telepon Allah. Dan telepon Allah itu nggak perlu hafal nomornya. Aduh, nomor telepon Allah berapa ya? Belum di save misalnya. Nggak perlu, tinggal bilang Allah, langsung ke connect ke langit. Nomor telepon Allah itu cuma bilang Allah aja. Robbi, ilahi, bebas, nomornya banyak. Dan semuanya aktif, nggak ada nomor itu sudah tidak aktif. Sudah apa misalnya? Nggak ada. Allah pasti mengangkat telepon kita. Dan menelpon Allah itu nggak ngabis-ngabisin kuota, nggak ngabis-ngabisin pulsa, sama sekali gratis. Nggak makan pulsa, nggak ngabisin kuota, nggak perlu hafal nomor, nggak ada yang misalnya lagi telepon dengan yang lain jadi kita nunggu dulu ngantri. Nggak. Telepon Allah itu paling mudah ketimbang nelpon manusia. Ada masalah tinggal bilang ya Allah. Allah langsung mengatakan abdi, alaka hajah, wahai hambaku apa kebutuhanmu. Bahkan di waktu tertentu Allah yang datang kepada kita, bukan cuma kita telepon Allah jarak jauh, Allah datang kepada kita. Sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Terus Allah mengatakan, adakah orang yang membutuhkan pertolongan aku tolong? Hal min dhi hajah, adakah orang yang butuh ampunan aku ampuni? Adakah orang yang butuh keajaiban aku berikan? Keajaiban dalam hidupnya Allah sendiri yang nanya kepada kita. Jadi ada masalah sedikit, telepon Allah. Minta Allah terlibat dalam urusan kita. Gak usah khawatir karena Allah itu akan mengangkat telepon kita. Allah gak mungkin ngecewain hambanya yang berdoa kepadanya. Langsung hubungi Allah.
Dan tahu cara supaya doa kita itu benar-benar langsung menggetarkan arasy? Kalau kita pengen doa kita itu menggetarkan arasy, pas kita telepon Allah itu deringnya itu kenceng, berdoalah dengan hati. Doa itu bukan hanya dengan suara yang lantang, walaupun itu juga kadang dibolehkan. Tapi ada doa yang suaranya lirih, tapi arasy di langit itu bergetar. Doa siapa? Yang pelan banget tapi arasnya bergetar. Doa Nabi Yunus alaihissalam. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Doanya pelan. Bayangin saking lirih dan pelannya doa Nabi Yunus, ikan paus yang menelan beliau aja nggak dengar kalau Nabi Yunus lagi berdoa di perutnya, nggak dengar. Jadi ikan paus tuh nggak, lagi baca apa sih lo di perut gua? Nggak, ikan pausnya aja nggak dengar apa yang dibaca oleh Nabi Yunus. Ikan-ikan yang ada di lautan itu nggak ada yang dengar apa yang diucapkan oleh Nabi Yunus. Tapi doa yang begitu lirih tersebut bisa bikin arasy bergetar. Sampai malaikat-malaikat yang membawa arasy bertanya, "Ya Allah, ini suara siapa yang menggetarkan arasy? Suara siapa yang begitu lirih? Suara siapa yang begitu lembut? Kasihan dia ya Allah, siapa itu ya Allah?" Kata malaikat arasy. Kata Allah, "Itu hambaku Yunus yang meminta ampun kepadaku." Apa kata para malaikat? "Ya Allah, kasihan dia, ampuni dia. Ampuni dia ya Allah, ampuni." Terus malaikat mengaminkan doa-doa Nabi Yunus, sehingga Allah mengatakan, "Wahai para malaikat, aku telah mengampuni dosanya." Doa suaranya pelan di dalam perut ikan, bahkan ikan yang menelannya aja nggak dengar, tapi arus Allah bergetar. Kenapa? Karena doa ini bukan dengan suara yang keras, tapi dengan hati yang yakin kepada Allah. Kalau kita mau mengilmiahkan tuh gampang sebetulnya. Saya pernah nonton di Nat Geo yang animal, itu hewan, terutama dalam waktu tayangan itu lagi ngomongin tentang gajah. Gajah itu, teman-teman, kalau manggil temennya yang jauh, itu manggilnya pakai suara frekuensi rendah namanya. Suara frekuensi rendah. Apa arti suara frekuensi rendah? Orang nggak bisa dengar suara itu. Walaupun orangnya ada di sebelah gajah, tapi nggak bisa dengar. Sedangkan temennya yang jarak 10 kilo, itu bisa dengar. Itu ilmiah banget, dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Gajah itu kalau lagi manggil temennya itu nggak ada suara. Kalau dia bersuara kencang, itu bukan lagi manggil yang jauh, lagi manggil yang dekat, lagi guyon gitu. Jadi sekelompok gajah kalau lagi guyon suaranya keras, tapi kalau lagi manggil yang jauh, dia nggak pakai suara yang seperti kita dengar. Justru suaranya itu tidak terdengar. Taunya dari mana? Taunya bagian telinganya itu akan begini, yang tadinya agak ke samping, sekarang tiba-tiba jadi tegak gitu. Terus bagian pipinya yang dekat telinga itu kembang kempis. Berarti dia lagi mengeluarkan suara frekuensi rendah. Jarak 10-15 kilo kedengaran suara itu oleh gajah yang lain. Kapan dia memanggil temannya? Kalau lagi banyak makanan. Misalnya nih gajah lagi ada di kebun tebu. Wah, tebunya banyak banget nih, gua nggak bakalan habis makan sendiri. Manggil temen sini banyak tebu gitu. Di mention ke temannya. Pas teman-temannya mendengar ada banyak tebu, terus di mana? Oh udah, lo kirim aja Sherlock gitu, dikirim Sherlock sama gajah. Jadi suara itu bukan hanya memberitahu, tapi juga ada sinyal share location, di mana temannya itu bisa langsung pakai Waze. Jadi pakai Waze atau pakai Maps gitu, Google Maps, terus langsung nemu, nggak akan kesasar, nggak akan mungkin salah jalan. Habis lampu merah, belok kanan, belok kiri gitu-gitu, turn right, turn left gitu-gitu deh. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Suara yang nggak bisa didengar oleh orang di sebelah ternyata bisa didengar dari jarak 10 kilo. Itulah suara yang frekuensi rendah. Dalam doa kepada Allah kadang itu berlaku loh. Doanya tuh pakai frekuensi rendah. Bahasa surat Maryam frekuensi rendah itu nidaan khafiyah, suara yang rendah, suara yang lembut. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya.
ketiga surat Maryam. Nidaan khafiyah, suara yang lembut, suara yang rendah. Tapi suara yang lembut ini menggetarkan aras yang jaraknya entah berapa miliar tahun cahaya. Jadi kalau kita mau telepon Allah, telepon pakai hati yang yakin. Ilahi, Robbi, suaranya gitu doang. Bahkan mungkin teman di sebelah juga nggak ngerti apa yang kita omongin. Tapi Allah sami'ud du'a. Allah itu sangat bisa mendengar apa yang kita ucapkan. Minta sama Allah, sal tu'toh, minta pasti dikasih. Itu kalimat janji Allah tuh, sal tu'toh. Kamu minta pasti dikasih, gak usah khawatir. Ada lagi kisah di zaman Harun ar-Rasyid, seorang ulama, seorang ahli ibadah yang difitnah. Dia difitnah berzina, sehingga sebelum dia disidang dan diputuskan akan dicambuk, maka dia dipenjara dulu. Pas dia dimasukin ke penjara, digembok penjaranya, ada pengawalnya. Dia di dalam. Suatu saat habis dia di penjara, Khalifah Harun ar-Rasyid pergi ke masjid, sholat. Pas sampai di masjid, Harun ar-Rasyid melihat orang yang tadi di penjara itu sudah ada di dalam masjid, lagi sholat sunnah. Harun ar-Rasyid bingung nih, kayak mirip tadi, kayak pernah ketemu orang ini di mana ya? Oh, ini yang tadi di penjara nih, kenapa ada di sini? Siapa yang lepasin dia? Setelah selesai sholat, orangnya udah nggak ada, balik ke penjara, ngelihat dia di dalam penjara. Harun ar-Rasyid bertanya kepada pengawal, apakah kalian membukakan pintu sehingga dia bisa sholat ke masjid? Kata pengawal, tidak. Dan dari tadi juga dia di dalam. Harun ar-Rasyid bingung. Besok ke masjid lagi, dia ada di masjid juga. Balik ke penjara, dia di dalam penjara. Ini orang bisa hilang gitu. Akhirnya Harun ar-Rasyid mengganti cara menghukum dia. Tidak lagi di penjara, tapi diasingkan. Ditaruh di tengah padang pasir atau di pulau mana gitu. Ditaruh di sebuah pulau atau di tengah padang pasir, pokoknya diasingkan aja. Setelah diasingkan, para pengawal ini kemudian pulang. Ketika pengawal ini pulang sampai di gerbang kota, mereka menemukan dia sudah ada duluan di gerbang kota. Padahal tadi ditinggal di tengah padang pasir. Dia udah ada di dalam gerbang kota. Terus pas Harun ar-Rasyid ke masjid, dia udah ada duluan di dalam masjid. Sampai akhirnya Harun ar-Rasyid curiga, ini orang luar biasa, orang soleh nih. Tapi kenapa dia dibilang berzina? Dipanggil oleh Harun ar-Rasyid, ya fulan, siapa kamu? Kenapa kamu bisa ada di mana-mana gitu? Dia mengatakan, saya itu difitnah, saya tidak berzina. Kayak Yusuf pernah difitnah. Dan ketika Tuhan memenjarakan saya, berarti Tuhan telah menjauhkan saya dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu saya berdoa, ya Allah, saya rela jika saya difitnah, tapi jangan biarkan saya jauh dari rumah-Mu ya Allah. Beri saya kesempatan untuk tetap sholat di masjid-Mu. Sehingga akhirnya entah gimana ceritanya, pokoknya dia bisa sholat di masjid aja. Balik lagi ke penjara, sholat lagi ke masjid, balik lagi ke penjara, tanpa harus membuka gerbang penjaranya. Dan ini kisah nyata terjadi di zaman Harun ar-Rasyid. Akhirnya orang ini dibebaskan, dan Harun ar-Rasyid juga belajar tentang ketaatan kepada Allah dari orang ini. Artinya kalau orang melebarkan Allah, banyak hal-hal yang ajaib, surprise terjadi dalam hidupnya. Kalau kita nggak percaya, itu alasan kenapa keajaiban tidak terjadi dalam hidup kita. Begitu kita ragu, tidak ada keajaiban. Keajaiban itu hanya Allah berikan kepada orang yang yakin 100% kepada Allah. Kalau ada masalah, minta sama Allah. Saya pernah beberapa kali, mungkin teman-teman juga pernah ngalamin pengalaman spiritual pribadi, kayak misalnya kehilangan sesuatu. Saya tuh dulu pernah mau usaha, awal-awal pulang dari Mesir, saya punya modal $1.000, pengen bikin usaha gitu. Saya nggak mau nyebutin nama usahanya, cuman bagi saya usaha itu kayak syubhat. Takutnya rezekinya nggak halal-halal banget gitu. Syubhat itu kan ragu antara halal dan haram. Saya ragu nih, boleh nggak nih usaha kayak gini? Soalnya nanti hasilnya jadi gini. Saya khawatir. Akhirnya gara-gara itu jadi galau, mikir, ya udah deh, saya tahan dulu, saya hold dulu, nggak jadi usaha itu. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya kan nggak jadi bikin usaha itu karena takut rezekinya nggak halal. Berarti saya melakukannya karena Engkau ya Allah. Kalau begitu, beri saya yang lebih baik daripada ini.
Baru saya berdoa kayak gitu malam hari, besoknya dapat tawaran untuk pindah ke Bandung. Jadi istri saya di Jawa, kita dapat tawaran untuk pindah ke Bandung. Pas pindah ke Bandung, istri saya awal-awalnya ngajar, saya nggak ngajar. Karena emang saya awalnya nggak ada cita-cita pengen jadi dosen. Saya lebih senang yang freelance gitu. Waktu itu karena emang kita baru-baru pindah ke Bandung dan masih dalam keadaan susah, ngontrak rumah di sebuah rumah kecil dekat pembuangan sampah di tengah kota Bandung. Terus saya nyari-nyari kerjaan gitu, pengen jadi guru di pesantren, saya masukin ijazah-ijazah, nggak ada yang terima. Semuanya alasannya kita udah kelebihan ustadz, jadi udah nggak butuh tambahan guru. Karena nggak bisa jadi guru, akhirnya saya nerjemahin buku. Nerjemahin buku-buku yang berbahasa Arab, saya terjemahin di rumah. Ada modal laptop, saya beli 3 juta gitu, laptop second. Terus terjemahin buku. Pas sudah selesai terjemah, saya kirim ke penerbit. Semua rata-rata jawabannya, buku ini udah pernah ada yang nerjemah, jadi nggak boleh lagi diterjemah. Wah, saya salah. Sebulan nerjemahin ternyata nggak bisa diterbitin. Akhirnya putus asa nerjemahin buku, nulis buku sendiri. Nulis, udah selesai nulis buku, nawarin ke penerbit-penerbit. Katanya ini kurang layak diterbitkan. Nggak bisa diterbitin, karena nggak keren tulisannya. Akhirnya, kalau orang nggak mau nerbitin buku saya, kenapa nggak saya terbitin sendiri? Mulailah saya mencoba menerbitkan sendiri. Saya desain. Bayangin teman-teman ngedesain cover buku pakai PowerPoint. Lucu kan? Harusnya kan pakai Corel Draw, pakai InDesign, ini pakai PowerPoint karena nggak bisa ngedesain, pakai PowerPoint, pakai Word. Ya, jadi layoutnya tuh manual gitu, pakai Word gitu, terus di capture, cetak aja. Cetak 1000 buku. Udah selesai dicetak, penerbitnya nama sendiri, penulisnya sama, penulis penerbit sama aja tuh, sama sendiri. Dicetak, udah gitu nggak tahu jualan kemana. Saya kirim ke Sumatera ke teman-teman anak-anak Kairo yang udah pulang, kirim ke lewat bus-bus malam gitu, biar lebih murah. Pakai kotak Marlboro, saya angkat tuh di jalan raya tuh. Penulis buku mengangkat kardus bukunya sendiri, wah jadi kuli gitu. Kirim terus, udah selesai dikirim, ada yang balik, ada yang nggak balik misalnya. Terus ada book fair, Islamic book fair di Bandung. Saya coba pinjam stand salah satu penerbit Islam yang ada di Bandung. Boleh nggak saya pakai standnya sedikit aja, satu space kecil buat buku-buku saya, nanti bagi hasil. Oh boleh. Udah, saya bawa buku saya pakai baju kaos gitu, saya taruh buku di situ. Cover bukunya wajah saya pun paling gede. Kan lagi pencitraan ya, wajahnya paling gede. Bikin X bannernya juga wajah saya doang tuh, tulisannya dikit. Udah selesai gitu, taruh pakai X banner, bukunya disusun jadi kayak tornado gitu, kayak piramid gitu biar orang menarik beli. Terus naik motor kan, ganti baju dulu. Tadi kan baju kuli, sekarang baju penulis. Baju penulis, ganti baju pakai baju putih gitu. Terus pakai pulpennya juga masih pilot, taruh sini. Berdiri di sebelah stand saya, orang-orang nanya ini buku apa? Buku tentang tadabbur Al-Quran. Penulisnya siapa? Itu penulisnya. Oh, minta tangan. Mulai dari situ usaha buku. Dari usaha buku ganti lagi ke usaha jual beli pulsa. Waktu itu di Bandung ada 60 cabang pulsa di Bandung selama 1 tahun. Terus ganti lagi, nambah lagi ke usaha jual beli mobil second. Nambah lagi ke properti walaupun kecil-kecilan. Terus berkembang. Baru akhirnya saya sadar, ternyata benar ya. Kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah kasih yang lebih baik daripada apa yang udah kita tinggalkan. Libatkan Allah. Mengambil sesuatu karena Allah, meninggalkan sesuatu karena Allah. Libatin aja Allah dalam segala urusan kita. Pasti mudah urusan kita. Awal-awal saya di Bandung itu, ketika awal-awal merintis, anak saya lahir, saya yang jadi bidan. Anak saya lahir tuh, mau dibawa ke bidan, udah telat, udah keburu lahir. Ya udah, saya jadi bidan aja. Udah, tutup semuanya. Bernafas, wah langsung jadi bidan. Saya tarik anaknya, pas udah selesai keluar, baru bingung nih gimana mutusin plasenta. Karena nggak tahu cara mutusin plasenta, baru nelpon ambulan, dibawa sama ambulan. Kenapa kok gitu-gitu amat? Tapi saya bersyukur, alhamdulillah jadi lumayan ngirit lah biaya ngelahirin, karena bidannya nggak perlu dibayar. Segitunya, artinya kalau misalnya kita benar-benar melibatkan Allah itu, Allah emang suka ngasih kejutan-kejutan. Di Mesir saya dapat kejutan,
Di Jawa saya dapat kejutan, di Bandung saya dapat kejutan. Sampai hari ini sering dapat kejutan. Ada masalah dikit, saya langsung bilang, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, beri saya pahala dalam musibah ini, terus beri saya ganti yang lebih baik. Enak kan? Jadi kalau kita kehilangan sesuatu, ini pengen diganti sama Allah dengan yang lebih baik. Diputusin, alhamdulillah, ya Allah beri saya ganti yang lebih baik. Jadi kalau kita jalan sendiri-sendiri aja ya, maksudnya kita putus aja, alhamdulillah, ntar Allah ganti yang lebih baik daripada kamu gitu. Artinya Allah itu kalau kita libatin nggak akan ngecewain. Saya pernah kayak dicurangin orang gitu dalam satu, namanya orang usaha kan macam-macam ya, dicuranginnya nggak gede sih, namanya juga usaha kecil, sekitar 1,5 juta. Pas dicurangin gitu, ya udah daripada rame-rame, saya udah aja diberesin, rugi 1,5 juta. Pas udah rugi, saya doa, ya Allah beri saya pahala dalam musibah ini, terus beri saya ganti yang lebih baik daripadanya. Seminggu kemudian Allah kasih rezeki, sebuah usaha, sebuah proyek yang keuntungannya 15 juta, 10 kali lipat daripada yang saya rugi sebelumnya. Libatin Allah. Jadi kalau kita libatin Allah, ada masalah dikit, kita nggak langsung putus asa. Oh, gampang, kalau rugi di sini mah minta aja lagi ke Allah, ntar Allah ganti yang lebih baik. Gitu. Nggak sampai kita jadi stres mikirin sesuatu yang nggak nyaman dalam hidup kita. Udah serahin aja sama Allah. Saya pernah malam-malam, dulu saya pakai salah satu handphone tuh yang kayak saya beli kurang lebih harganya 1.200.000 lah, handphone sederhana. Malam-malam ada acara Qiyamul Lail di masjid, dan saya waktu itu telat bangun. Acara Qiyamul Lailnya jam 2, saya jam 2 baru bangun. Kan kaget tuh, jam 2 baru bangun, hah? Udah jam 2, orang-orang udah pada nunggu. Sementara jarak rumah ke masjid itu kalau malam 15 menit, lumayan, belum lagi wudhu segala macam. Kaget, saking kagetnya buru-buru handphone jatuh, pecah, udah nggak bisa dipakai. Saat itu juga saya berdoa, ya Allah beri saya pahala dalam musibah ini, beri saya ganti yang lebih baik daripadanya. Besok pagi loh, dan itu wallahi hanya berselang beberapa jam. Besok pagi diganti sama Allah dengan waktu itu Samsung Note 5 yang harganya waktu itu masih 10 juta. Diganti langsung di waktu yang sama, padahal belum selesai tuh mikirin yang tadi, aduh tadi jatuh, kalau nggak jatuh udah ada handphone, sekarang nih minjam handphone istri dulu, jatuh langsung Allah ganti dengan yang lebih baik, kayak gitu. Gimana caranya? Jangan selalu menerjemahkan rezeki yang tidak diduga-duga itu sedekah. Nggak selalu sedekah, bisa juga usaha, bisa proyek, bisa apa aja lah. Yang jelas Allah ganti yang lebih baik. Libatin Allah dalam hidup kita. Kayak Ummu Salamah, begitu suaminya meninggal, Ummu Salamah doa. Dan doa ini diajarkan oleh Nabi. Ya Allah, beri saya pahala dalam musibah ini dan beri saya ganti yang lebih baik. Terus Ummu Salamah heran sendiri gitu. Loh, yang lebih baik? Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Abu Salamah itu suami yang paling ideal. Setelah selesai masa haid, datanglah Rasulullah melamar Ummu Salamah. Ternyata ini yang lebih baik daripada Abu Salamah. Gak mungkin Allah ngecewain kita. Itu teman-teman yang dirahmati Allah. Yuk kita belajar sama-sama berhijrah kepada Allah. Bukan berhijrah ke suatu tempat, dari luar masjid ke masjid, bukan. Tapi berhijrah kepada Allah. Dan Allah ma'akum aynama kuntum, dimana bersama kita dimanapun kita berada. Di masjid, di kantor, di jalan, di rumah, dimanapun Allah bersama kita. Jadi kalau kita hijrahnya ke Allah, artinya kita ada masalah dikit, telepon Allah, insya Allah Allah akan selalu menyertai kita, dan Allah akan selalu menjaga kita.